Tapi melihat fakta sungai kita yang tiba-tiba kok banyak terjadi hal yang kayak gini gitu loh. Kan nggak tahu-tahu gitu loh. No. Wong umba-umba sampai untuk ya mono ya. Kang Apri, ya ini kita sharing aja Kang Apri, kan kita lagi juga ngobrol-ngobrol ini beberapa. Tadi sempat sampean di komentar tadi inget saya tadi barusan tak review kembali kaitannya dengan sungai kita, kemudian ada kejadian-kejadian yang tiba-tiba menonjol gitu loh. Tiba-tiba menonjol dan berulang kali dan kayaknya kalau dilihat kasuistiknya juga jadi beda ini. Tapi kok ya podo busa-busan gitu. Podo ya. Ya, podo busa-busahan. Kita juga masih husnudon lah sama teman-teman DLH ya, sama teman-teman DLH. Katanya itu memang dari pabrik yang lama, ono kolame, terus umba-umba biasa yang ngumbai panci, ngumbai apa gak ngerti ya, kolam besar yang sekarang sudah nggak berfungsi, kemudian meluber ke sungai. Itu yang terakhir ini ya katanya nyalano pabrik, bukan nyalano ya, menduga memang dari pabrik yang tidak beroperasi. Tapi kita tidak ngomongin kasusnya secara detail karena memang bukan ranah kita. Tapi melihat fakta sungai kita yang tiba-tiba kok banyak terjadi hal yang kayak gini gitu loh. Kan nggak tahu-tahu gitu loh. No. Wong umba-umba sampai untuk ya mono ya. Seringkali sampean sepanjang tahu sungai kondisi seperti ini, apakah ini hanya terjadi di Pasuruan atau pernah ya baca-baca di mana di mana di Maluku apa ning Ngendi ada ndak ya Mas Apri? Ya, terima kasih Kang Ki. Warta Bromo ini termasuk salah satu media yang tajam terhadap kondisi lingkungan ini, dan saya mengapresiasi sekali gitu. Ya. Nah, memang faktor pencemar apa itu sungai di Kabupaten Pasuruan itu kan ya berbagai macam. Ada dari apa itu limbah industri, kemudian rumah tangga, kemudian pertanian yang berpestisida itu. Nah, memang saya melihat itu kejadiannya berulang kali dan hampir sama karakteristiknya begitu. Tentunya ini kan guyone lah rasa abot-abot aja festival kali besar gitu bahasanya. Iya. Itu saya sampaikan. Tapi apa loh di foto itu kayak ono dek kutub utara tadi ngendi. Ya, yang saya pelajari begitu kok bisa ya menyusun tekstur ke atas atau waktu itu nggak ada angin ya. Memang busta itu kalau di apa itu di air itu kan mesti posisinya di atas karena berat jenis ringannya kan itu lebih di atas itu. Tapi kalau cuma kok bisa menumpuk menyusun yang sangat tinggi dan punya ketebalan, berarti ini kan porsi dari apa itu unsur yang mencemari ini ya tidak sedikit gitu. Kita bayangkan lah kalau kita main 1 soplin 1 kilogram dengan soplin setengah kilogram kan busanya ditimbulkan kan berbeda gitu. Beda ya. Tapi saya mengapresiasi lah untuk DLH sudah mereaksi cepat begitu. Memang ini Kangki kita lagi gelisah ya bagaimana Pasuruan ini salah satu jantung kehidupannya adalah sungai, sementara faktor pencemar ini tidak bisa teridentifikasi dengan baik, sehingga kejadian-kejadian mengagetkan itu kadang-kadang muncul ya kalau tidak berpengaruh terhadap ekosistem sungai, banyaknya plankton dan sebagainya yang mati, terus kemudian komposisinya rusak, ini kan problem juga karena pencemaran itu kan tidak bisa dilihat dari sisi fisik saja yang nampak, tapi sisi biologis kehidupan di bawah sungai ini kan begitu. Nah, kalau kehidupan biologisnya nanti rusak, ikan-ikan nggak ada makanan, akhirnya terjadi sebuah krisis apa itu ekosistem yang ada di sungai kan, berarti kan akan berdampak pada kelangsungan kehidupan orang-orang yang mungkin ya mancing di sungai, mencari mengandalkan sungai dan sebagainya itu. Gitu kan kira menurut saya begitu. Tapi kalau dari luar saya belum baca ya kalau dari luar. Kalau di luar itu biasanya pencemar industri-industri itu memang chemical yang lebih itu ikan mati dan sebagainya. Kalau kemarin dari Newmont itu saya dengan teman-teman aktivis di Newmont yang waktu Merkuri itu banyak yang mati itu juga jelas itu kan. Tapi ini busa ini kok berkali-kali, makanya mestinya kalau ada karakteristik bahan yang sebagai pencetus di beberapa industri
Mestinya itu sudah teridentifikasi mestinya. Ah. Karena apa? Misalkan industri A dia punya operasional untuk pembersihan atau apa mungkin gitu ya yang mengandung misalkan unsur busa itu misalkan begitu kimia apa. Apakah itu terjadi di industri-industri lain? Gitu. Ini kan harus dipetakan. Sehingga terpetakan maka berhaklah DLH itu menyampaikan memberikan surat kepada industri-industri agar gitu loh ya. Kalau membuang dengan apa itu limbahnya yang berkategori ini, unsur ini dan sebagainya, itu harus diperhatikan jangan sampai terulang kembali. Begitu. Benar. Karena memang ya gini ya, di sisi lain kita kemarin juga meskipun akronim adus kali tidak harus adus dikali, tapi kalimat itu kan kemudian menjadikan apa ya istilahnya, kita mengartikan bahwasanya kalau kita bisa adus kali kayak dulu berarti kalinya itu sangat bersih sekali kan, begitu intinya. Nah tapi lah ikut digandeng no, waduh cocok adus kali gak usah nggawa sabun nih, bisa bulet deh. Wah kaki ini mandi bersama ya untuk belajar. Ya memang gini kaki, adus kali ini merupakan bentuk sebuah keprihatinan sebelumnya dari sebuah proses kondisi sungai yang dulunya ramah dengan penduduk, ramah dengan anak-anak, bisa dijadikan sebuah media wisata, mengelaborasi kehidupan di tingkat-tingkat kampung. Sekarang ini memang kami lagi memetakan seberapa jauh sih dari hulu sampai hilir itu yang bisa digunakan untuk mandi itu. Artinya dari terjadi kontraksi kualitas air yang bisa digunakan untuk mandi itu. Nah seperti di Jempinan itu menarik kan, bisa buat anak-anak berinteraksi dengan alam, saling menyapa, dan begitu sehingga gitu. Nah sekarang ini Pasuruan sudah mulai konstruksi tuh, pelan-pelan akan berkurang gitu. Sehingga sekali ya, ini kaki saya boleh cerita ya bagi teman-teman juga lain kan, waktu saya ada di Lekok kemarin. Oh ya, Lekok itu kemarin jadi malah ya sungai sampah itu ya teman-teman di sana. Ya, kebiasaan masyarakat mengidentifikasi jenis sampahnya. Saya kan pakai kaos adus kali. Kemudian ada warga yang bilang, Mas, adus kali yang disampaikan saya gitu kan saya. Loh, kenapa kok nggak bisa di sini adus kali lah, ini banyak sampahnya. Oh gitu, ya wes takut adus nang omahmu elek ngono kayak gitu kan. Karena kali sing kena didusi berarti ya. Iya. Memang menjadi apa ini adus kali ini memang ya perspektif kegelisahan, juga perspektif dilematis kondisi asal ini yang mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi sejarah kalimat adus kali ini bagian dari sebuah sejarah. Saya kira ratusan ribu orang Pasuruan yang pernah hidup berdampingan dengan sungai itu kaki gitu. Menjadi salah satu gitu. penting kehidupan karena air dipakai untuk bla 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 dan sebagainya. Meskipun nanti tidak secara akronim bahwa wong itu adus kali kayak biyen, bukan begitu, tapi menjadikan kali ini menjadi salah satu tempat yang sangat disukai karena bersih, jadi kayak telok-telokan, kayak aktivitas olahraga kayak rafting dan sebagainya layak. Tidak mengandung wisata. Ya, betul. Nah, seperti itu. Ya, memang menarik sekali karena beberapa kali loh. Ini memang tadi sampean sudah menyatakan ya, ngomong kali wis ono busai kan jarang-jarang terjadi gitu. Balik lagi kepada titik itu. Karena kemarin kan yo bersamaan nih loh, bersamaan, dan ini kan hal termasuk apa ya, kalau kita ngomong waduh iki kan kayak modusnya hampir sama dilakukan, dan kita juga tidak menemukan yang awal-awal dulu berasal dari mana yang awal itu. Keterbukaan tidak ada. Sebenarnya kalau menurut saya memang harus ada sidang terbuka. Oh ya. Jadi kalau masyarakat apa ini Pasuruan mencintai sumber daya resources alam yang begitu luar biasa demografisnya, mestinya orang-orang yang menggunakan itu harus ada sidang terbuka sebagai akuntabilitas. Ya, sehingga orang akan tahu trackingnya itu penyebabnya apa, prosesnya apa, terus kejadian dampaknya seperti apa, bisa di tracking dulu. Nah, saya melihat mohon maaf ini
monggo lah kita ayo bareng-bareng ini kita keterbukaan ini kita dorong bersama-sama agar potensi ribuan industri ini juga punya kultur bahwa saya berada di Kabupaten Pasuruan itu punya akuntabilitas tanggung jawab lingkungan gitu. Karena apa? Karena mohon maaf, industri-industri ini kan harus kulon nuwun kan. Iya. Benar. Kosok masyarakatnya ditinggali semacam itu. Nah, makanya yo ojo sampai begitulah dunia industri, pemerintah. Ayo kita sidang terbuka lah, semua dijadikan perspektif edukatif untuk kuratif pencegahan ke depannya sehingga masyarakat punya hak tahu proses trackingnya itu seperti apa, penanganannya seperti apa. Saya kira kalau egaliter semacam itu proses problem lingkungan itu diselesaikan, saya kira orang banyak saling berpartisipasi, saling menyumbangkan pemikirannya, kemudian kepeduliannya juga meningkat karena sungai ini memang tidak bisa direduksi dengan perspektif dia, tidak bisa. Sungai ini sebuah ekosistem industri, masyarakat, media massa, warmo, itu juga ekosistem yang ada di sungai itu harus diajak bicara itu harus diajak bicara. Apalagi memang porsi industri kita yang ada di Pasuruan juga lebih banyak ke sektor mamin yang kaitannya dengan apa ya, yang sumber daya alam dan sebagainya kan paling seneng banget lah teman-teman dari industri yang mendirikan usahanya di Pasuruan. Kita hitung aja yang memang research-nya dia mengambil air dan sebagainya. Ini kan feedbacknya juga kaitannya dengan masih sama lah katakannya. Oh iya, sungai kan ya alirannya juga dengan air dan sebagainya. Ya itu salah satu potensi sehingga masing-masing ya kudu cari sampean iku mau sih. Kula nuwune dan jaga saling menjaga itu. Siap Mas Apri, terima kasih matur nuwun. Terima kasih Kang Sogi bisa berbagi. Aku pengen dolan ning nggonmu sakjane pengen delok omahe sampean kok menarik itu. Siap, kapan-kapan monggo. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Iya, Kang Apri.